bertanya komandan, siap. Kalau ada karyawan probation selama 3 bulan, namun dari user masih belum bisa menentukan, ya hasil performance-nya mirip tadi tuh, ya. Adakah cara lain, ya setelah masa probation untuk menemukan masa perpanjangan menggunakan sistemnya, sistem apa sih? Baik. Ini, ya nanti saya komenin terkait rekrutmennya ya. Fokusnya kok bisa sampai ragu udah masuk, tapi masih ragu gitu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang bertanya masa percobaan, khusus tentang masa percobaan ya, itu dalam undang-undang dalam hukum tenaga kerjaan kita udah sangat jelas, sangat tegas, gas. Ya. Jadi kalau ada tuntas tas, Gas. gas ya, tegas. Di sana dinyatakan masa percobaan hanya berlaku untuk permanen, Ya. untuk hubungan kerja permanen atau PKWTT, dan masa percobaan paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Ya. Probation. Selesai, titik. Ya. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai probation. Ya. Masa percobaan itu paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Titik. Jadi tidak ada cara lain sama sekali untuk memperpanjang masa percobaan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Itu banyak di lapangan yang ngakalinnya masa percobaan, terus magang, terus PKWT, kontrak dulu, baru nanti kalau orang yang masih ada belum pensiun baru dipermanen. Ya. Kalau udah terlanjur pensiun ya udah, itu nggak ada ya. Jadi nggak boleh. Ini teman-teman serikat, karyawan dan teman-teman HRD perlu perhatikan, ya, karena ini akan membawa resiko yang sangat besar bagi perusahaan. Ya. Berhati-hati ya Bapak Ibu semua, karena memang dalam berbagai kasus ketenaga kerjaan yang sampai dalam tahapan pengadilan, kasus-kasus seperti ini menjadi sasaran empuk bagi karyawan maupun serikat pekerja untuk menembak perusahaan. Ya. Kenapa? Ya karena tingkah laku dari si perusahaan itu sendiri yang diwakili oleh HRD. Ya, kalau HRD-nya berada dalam posisi tertekan sih mungkin masih bisa dipahami, tapi tetap tidak menghilangkan kesalahan itu. Tapi yang sering juga terjadi adalah oknum HRD sendiri yang memberikan solusi seperti ini kepada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan kan bukan orang HR, dia nggak tahu aturan, dia nggak tahu hukum, dia cuma percaya karena dia sudah mempekerjakan si HRD, HR manajernya ngomongnya jago, maka dia percaya begitu. Tapi ternyata dia omongan itu semua keliru, nggak ada dasarnya, nggak bisa dipertanggungjawab, sehingga dia justru membawa risiko yang sangat besar bagi perusahaan. Dalam berbagai kegiatan HR compliance assessment yang dilakukan oleh DHR di perusahaan-perusahaan, kasus-kasus pelanggaran yang sebenarnya dilakukan sendiri oleh para oknum-oknum di perusahaan, ya baik itu oleh HRD maupun oleh para atasan di tempat kerja, itu terungkap semua, baik dari review dokumen maupun dari review non-dokumen. Lihat proses, interview, wawancara itu, ketemu langsung itu, akhirnya terungkap semua. Ya. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu. Demikian. Ya. Saya tambahin dikit boleh? Silakan. Terkait pertanyaan menentukan performance-nya. Nah, kalau performance harusnya sudah mulai ada pengukuran di awal ketika proses rekrutmen. Yang biasanya ya ketika probation yang kita ingin lihat orang ini apakah penyesuaiannya dengan culture, ya kan, dengan situasi kerja di sebuah tempat, apakah dia cukup baik. Tetapi pada konteks performance kita bicara masalah kompetensinya. Nah disinilah yang perlu di awal. Ya sebetulnya ketika proses rekrutmen itu sendiri sebenarnya finalnya ini di situ ya, pengukurannya di awal ya. Baru kita lihat di 3 bulan ini apakah dia semakin baik, semakin menunjukkan perbaikan ya, trennya apakah semakin menurun. Dari situ bisa mengambil kesimpulan. Jadinya nggak ada kegabangan sebetulnya. Nah, akhirnya ketika menemukan kegabangan seperti itu akhirnya masih belum menentukan yes or no-nya, akhirnya coba lagi. Ya ibarat kita ini ada sesuatu yang bisa kita ukur kan enak, ya kan? Ukuran 5 dari total, ukuran sesuatu dari ukuran berat hitung misalnya 5. Kita menentukan misalnya kalau dia memenuhi kriteria di atas 3, 4 sampai 5 kita teruskan. Ya.
kan enak Pak. Betul. Nah, tapi kalau kita nggak punya ukuran, akhirnya kita bingung orang ini diterusin apa enggak. Di situlah akhirnya kegamangan ini muncul. Ya. Nah, saya pikir akhirnya jangan sampai kita masuk ke ranah lain, pelanggaran tadi, undang-undang, pelanggaran aturan dengan alasan tertentu tadi, alasan misalnya kita mau coba lagi, mau lihat lagi. Nah, kita melihat pun nggak ada ukurannya solid lagi kita. Betul tuh. Jadi yang disampaikan Pak Abi ini memang langsung spesifik masuk ke penyebab awal. Penyebab awal. Kalau tadi saya bicara tentang langkah yang ditempuh, Betul. panjang Betul. dulu, Betul. Pak Abi masuk kepada asal muasalnya. Kenapa sampai nggak bisa menentukan dalam 3 bulan? Jadi 1 orang Pak, kalau 3 orang, 3 orang, 10 orang kan gawat. Kalau 100 orang, 100 orang kan kayaknya tadi potensi hukum perselisihan yang akan terjadi kalau Om Deddy bilang nanti ini akan jadi hantaman berat. iya. 10-10-nya nuntut dengan Iya. kondisi begini kan gawat kan. Kalau ditanya apakah kalau kasus seperti ini perusahaan bisa menang, saya hampir bilang Sulit. karena memang saya nggak bisa menjamin ya, bukan nggak ada jaminan di sini. Tapi saya sangat optimis perusahaan kalah. Soalnya ada long dalam ya. Kayak meme itu lah ya. Baik, jadi memang benar dalam 3 bulan tidak bisa menentukan hasil performance-nya Iya. lulus apa enggak. Bisa. Itu memang menunjukkan tidak punya sistem tadi. Ya, sehingga memang kalau dalam melakukan rekrutmen memang kita kan biasanya punya, kalau kata Pak Abi tadi, ada standar kompetensi yang harus dimiliki, seseorang bisa diterima apa enggak. Ya. Tapi ada 10 nih kompetensi harus dimiliki. Ternyata baru terpenuhi 7, misalnya Ya. kurang 3. Ya. Apakah itu masuk 7 itu masuk yang bisa ditolerir apa enggak? Betul. Oh bisa, oke dia saya terima dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan kita harus melihat dalam 3 bulan ini untuk bisa survive di perusahaan, maka dia apakah cukup dengan 7 saja, yang 3 nanti dikembangkan butuh waktu lebih lama dari 3 bulan, atau minimal 8, misalkan gitu. Paling nggak nambah 1 kompetensi ini. Kalau dia masuk kompetensi ini, maka lulus profesional. Nah, itu tadi. Jadi kalau dia masuk ke kompetensi itu, maka lulus. Mungkin nggak sempurna kan? Ya. Tapi akan ada proses, masa kerja dia kan akan panjang. Itulah gunanya people development, talent development itu gunanya untuk meningkatkan nanti. Sekaligus meredam perselisihan di akhir. Betul. Jadi Jadi sampai bermuat pada perselisihan terus menerus kan. benar. Nah, kompetensi karyawan kan bisa kita. Betul. Itulah talent development, people development. Jadi kalau kita mengharapkan semua terpenuhi 100% kompetensinya, Sulit. maka pertama sulit, kedua kalau memang itu yang jadi patokan, maka sejatinya departemen talent development nggak Nggak harus diperlukan. ada. Ini kan. PHK aja mereka ubar ya, tinggal rekruter aja sudah, Betul. nggak perlu HRD Tingkat saja development. Ya kan. lagi, orang udah 100% kompetensi. Iya. Ngapain di training lagi? Iya. Ya, begitu ya kurang lebih. Oke.